Kembali dalam video mengenal Alkitab. Bagian ini membahas mengenai subjek pemikiran sentral ya, bagian-bagian dari Alkitab. Beberapa waktu yang lalu kita membicarakan apakah Alkitab itu, kemudian penulisannya. Saudara Witness Lee, seorang hamba Tuhan, mengatakan, jika kita ingin mengenal suatu buku, kita harus mendapatkan subjek dan pemikiran sentralnya. Nah, di dalam bukunya mengenai mengenal Alkitab ini, saat membahas mengenai subjek dan pemikiran sentral Alkitab, subjek Alkitab menurutnya ialah Allah merencanakan dan menciptakan, Satan memberontak dan merusak, manusia jatuh dan hilang, dan Kristus menebus dan membangun. Dalam subjek ini perhatikan ada 4 persona: Allah, Satan, manusia, dan Kristus, masing-masing dengan tindakannya. Khususnya mengenai subjek Perjanjian Lama dan subjek dari Perjanjian Baru. Subjek Perjanjian Lama, Allah mencipta, Satan merusak, manusia jatuh, dan Allah menjanjikan kedatangan Kristus bagi penebusan. Dan subjek Perjanjian Baru ialah Kristus datang untuk menebus orang-orang dosa dan untuk membangun gereja menurut rencana Allah. Sekarang kita masuk ke pemikiran sentral dari Alkitab. Di dalam Perjanjian Lama, pemikiran sentralnya adalah memimpin manusia kepada Kristus, supaya manusia bisa ditebus olehnya. Sedangkan pemikiran sentral dari Perjanjian Baru adalah gereja ditebus dan dibangun dalam Kristus. Sekarang bagian yang ketiga mengenai bagian-bagian Alkitab. Sebenarnya ada 4 cara dalam pembagian ini, termasuk menurut orang Yahudi, menurut Tuhan Yesus. Nah, 2 hal yang kita kemukakan di sini, yaitu pembagian menurut struktur Alkitab. Di dalam Perjanjian Lama, itu kita melihat ada Pentateuch, yaitu 5 kitab yang ditulis Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kemudian sejarah. Sejarah ini ada 12 kitab. Ada Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarikh, 2 Tawarikh, Esra, Nehemia, dan Ester. Kemudian yang digolongkan kitab-kitab Mazmur. Ada 6 kitab, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Dan yang terakhir strukturnya adalah kitab para nabi. Nah, dalam kitab para nabi ini sebenarnya masih bisa dibagi sebelum penawanan di Babel ya. Selama bangsa Israel ditawan, kemudian setelah penawanan. Kitab para nabi ini jumlahnya ada 16 kitab. Dalam Perjanjian Baru strukturnya adalah Injil ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kemudian Pergerakan para Rasul ini 1 kitab, yaitu kitab para Rasul. Kemudian surat kiriman 12 kitab dari Roma sampai kitab Yudas. Dan 1 kitab nubuat, yaitu kitab Wahyu terakhir. Kemudian pembagian bagian Alkitab ini dipandang dari sudut pengalaman rohani. Di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru,
itu pembagiannya tetap sama 3 golongan, yaitu sejarah, pengalaman, dan nubuat. Jadi kalau perjanjian lama itu kan sejarahnya di kitab Kejadian sampai Ester, tetapi dalam perjanjian baru ini adalah 4 kitab Injil itu. Pengalamannya perjanjian lama bisa dilihat dari 5 kitab puisi. Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Kalau di dalam perjanjian baru adalah surat kiriman dari Roma sampai Yudas. Dan nubuatnya, perjanjian lama itu ada 17 kitab. Ini adalah para nabi Yesaya sampai Maleaki. Kalau di perjanjian baru hanya 1, yaitu kitab Wahyu. Apa makna dari pembagian menurut pengalaman rohani ini? Bagi setiap kaum beriman, dimulai dengan sejarah di hadapan Tuhan, kemudian dilanjutkan mengenai pengalaman rohaninya, berakhir dengan nubuat, yaitu harapan dan antisipasi di masa depan. Di dalam perjanjian lama, diakhiri dengan harapan kedatangan Kristus, Mesias. Di dalam perjanjian baru, diakhiri dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Inilah subjek, kemudian pemikiran sentral dan bagian-bagian dari Alkitab. Semoga ini dapat memberkati kaum berimannya. Amin.